Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Panteleon, seorang martir. Panteleon lahir di Nikomedia, Asia Kecil. Karena tingkah lakunya yang sangat buruk, Panteleon sering gelisah dan resah. Kegelisahan dan keresahan ini menjadi suatu pintu masuk yang baik untuk menuju cara hidup yang baru. Itulah sifat-sifat saya yang buruk, pastor, dan itu membuat kehidupan saya selalu tidak tenang. Saya sering galau, sedih, dan menjadi pemurung, pastor. Saya memahami perasaanmu, Panteleon. Untuk itu kamu harus siap mengosongkan pikiran dan hatimu agar bisa diisi ajaran-ajaran iman. Yakinlah bahwa hidupmu akan berubah, terutama ketenangan jiwa akan kau dapatkan. Setelah lama mengikuti penggemblengan iman, akhirnya Panteleon bertobat dan dipermandikan menjadi Kristen. Semenjak itu ia berjanji untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan berniat mengganti dosa-dosanya dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan keahliannya sebagai tabib, Panteleon menolong dan merawat orang-orang sakit, terutama yang miskin, tanpa menuntut bayaran. Bahkan harta miliknya dibagi-bagikan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan. Selain itu, ia juga rajin menyebarkan ajaran-ajaran Kristen kepada banyak orang, terutama di kalangan orang-orang sakit yang dirawatnya. Banyak sekali orang yang berhasil ditobatkannya dan dihantar kepada iman yang benar. Yang menggembirakan adalah ayahnya yang masih kafir ditobatkannya juga. Pada masa penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Diocletianus, Panteleon ditangkap dan disiksa hingga mati dengan dipenggal kepalanya pada tahun 303. Saudara-saudari, doa orang beriman yang disampaikan dengan penuh harapan ternyata didengarkan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya yang berdoa kepadanya. Harapan seseorang yang merindukan kebahagiaan dikabulkan oleh Tuhan. Pernahkah kita berdoa dengan penuh iman dan harapan kepada Tuhan? Atau kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita? Mungkin hal kedua ini yang sering kita lakukan, terutama saat mengalami duka nestapa dalam hidup ini. Kita sering memaksa Tuhan untuk menyingkirkan duka nestapa itu. Padahal mungkin duka nestapa itu memiliki hikmah bagi hidup kita. Mungkin duka nestapa itu menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk belajar menyerahkan hidup kita dengan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan sendiri yang mengabulkan doa-doa tersebut. Kita
tidak perlu memaksa Tuhan. Dengan demikian, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.